Menyuruh sama-sama tambo Minangkabau lanjutan ampe undang-undang dalam negari. Kaur Maisi. Pertama-tama perlulah diperbaiki lebih dahulu penulisan ataupun disebut dari kata kaur yang dalam tambo Minangkabau tertulis dalam aksara Arab gundul, bahasa Arab gundul dengan huruf-huruf kaf dan alif tegak, waw dan ra yang terpisah sehingga akan terbaca kaur. Kalau kata kaur ini bersamaan maksud dengan lazimnya, sebutan orang Minangkabau yaitu bawa katampe nan kiramai, bakanda katampe nan kabuliah, maka kata kaur tersebut haruslah berbunyi kaul yang dalam kata asalnya dari bahasa Arab kau dalam kurung ucapan atau yang diucapkan, atau juga fatwa pendapat seperti tentang pendapat atau fatwa Imam Syafi'i antara gaul kadim dan gaul jadid pendapat fatwa Imam Syafi'i antara kaul kadim dan kaul jadid, pendapat lama dan pendapat baru. Itu artinya. Untuk kata kaul ini, Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan Purwadaraminta memberi arti perkataan, dua nadar atau lampuran niat dan seterusnya, dan tiga janji yang diikrarkan teguh-teguh. Masalah nadar benarnya nazar ini dalam kaidah hukum agama Islam bukanlah masalah ringan yang boleh sebarang diucapkan atau diniatkan dalam hati belum terucapkan. Begitu saja karena secara tegas disebutkan dalam firman Allah SWT surat 270 tentang janji yang kamu janjikan telah diketahui olehnya. Sedangkan hukum janji adalah wajib untuk dipenuhi. Quran 5:1. Bertolak dari al tersebut di atas, maka yang dimaksud oleh tambo Minangkabau dengan kata kaur mestilah gaul, kaua sebagai suatu nazar dengan keharusannya sepenuhnya maisi, dalam kurang dengan keharusan memenuhinya dalam kurang maisi. Sebagaimana kaul itu dirumuskan baik dalam hati ataupun dalam perkataan yang terucapkan. Secara filosofis, kaidah hukum adat Minangkabau yang menetapkan keharusan maisi apa yang dikaulkan itu adalah merupakan upaya membuat setiap pribadi akan selalu mampu dan mau memenuhinya apa yang dijanjikan sendiri, baik ia terucapkan ataupun sekedar dalam hati. Sebab apa bila seseorang sudah mau memungkiri janjinya terhadap dirinya, akan mudahlah memungkiri janjinya terhadap orang lain. Dalam hal mana nampaknya hukum adat memaksakan secara moral. Selain itu dalam adagium adat dikenal pula dengan moral. Nak mulia tepati janji, dan bila ditafsirkan secara argumentum centrio adigium itu akan berbunyi nak hino mungkiri janji. Suatu penafsiran yang sering juga digunakan orang-orang menguji kebenaran suatu dalil atau adagium ataupun untuk memperluas cakra berpikir.
Apabila seorang yang sudah berkaul dan ternyata tidak memenuhi isinya, ditinjau secara hukum adat, jelaslah yang bersangkutan tidak menghormati dirinya sendiri. Sehingga seorang lain pun tidak pula akan menghormati dirinya. Dalam suatu adagium Minang ada disebutkan, ngului tadorong ameh padahan, dalam kurung pandanannya, kaki tataruang inai padahan pandanyo. Maksudnya tak lain bahwa semua ucapan, perbuatan ataupun niat sekalipun ada risikonya. Cabuah dibuang. Cabuah oleh Purwadarminta dalam buku Kamus Umum Bahasa Indonesia, susunannya yang telah diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang diterbitkan oleh PN Balai Pustaka Jakarta 1982 telah disalin sebagai kata cabuah dengan kode M, yang berarti kata ini berasal dari bahasa Minangkabau. M itu kodenya Minangkabau maksudnya. Artinya adalah rusuh, ribut, heboh, huru hara, sebagai kata yang ditempatkan sebagai kaidah hukum adat dalam nagari. Kata cabuah ini semestinya tidaklah berarti sebagai rusuh atau ribut atau heboh atau huru hara saja, tapi haruslah mempunyai arti sebagai suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan rusuh atau ribut, heboh ataupun huru hara, dalam arti mengganggu ketentraman umum atau terganggunya ketentraman umum olehnya. Kaidah hukum adat Minangkabau menetapkan hal cabuah atau penyebab cabuah ini dibuang. Hal ini dapat diartikan bahwa yang dibuang itu selain orang atau pelaku atau penyebabnya, tapi juga akibatnya pun haruslah juga dipulihkan. Menurut hemat kami, hukuman pemindahan anggota masyarakat oleh negara dengan jalan membuang yang bersangkutan dari pergaulan dan menempatkannya di balik tembok tertutup atau terkunci, diawasi dan diberikan bimbingan bagaimana harusnya menjadi anggota masyarakat yang baik, adalah pengambil alihan hukum pidana adat oleh negara sejauh dengan pembekuan berlakunya hukum pidana adat yang diterapkan oleh pemuka masyarakat. Yang jelas dan ternyata, selain tidak terdapat keseragaman hukuman yang dijatuhkan antara satu dengan lainnya, kesatuan masyarakat hukum adat di tiap negari, tapi juga tidak tertutup kemungkinan bahwa hukuman itu dijatuhkan atas landasan subjektivitas si pemuka adat yang menghakimi. Juga termasuk dalam perbuatan cabuah adalah kegiatan taatan warga negari atau atas putusan hukuman yang dijatuhkan pada yang bersangkutan sehubungan dengan pelanggaran atau kejahatan adat yang dilakukannya, seperti pembebanan denda atas salah satu cancang yang dalam pembicaraan adat yang sering disebut sebagai aneka jenis dan tingkat buang dalam adat, semana upaya pemulihan pergaulan masyarakat ke arah yang sesuai dengan tata aturannya. Usul dipakai. Kata usul di sini adalah apa yang dikenal oleh kalangan ahli hukum agama Islam, dalam kurung para faqih, dengan qawaid, yang berarti pokok-pokok hukum, peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah usul yang bersamaan maksud dengan usalun, asilun, asalun.
sehingga semua itu menjadi suatu yang tetap, yang kokoh, mutaasilun atau rasikum. Dengan demikian kaidah hukum adat Minangkabau yang ini bukanlah menunjuk pada kata usul yang sekarang dipakai sehari-hari sebagai usulan yang diusulkan atau suatu pemikiran dikemukakan dan disampaikan pada penerima usul supaya dipertimbangkan, diterima atau ditolak, akan tetapi ada menunjuk pada pokok-pokok hukum adat Minangkabau. Dan itu adalah tidak bisa lain dari apa yang dikata atur oleh hukum syarak syariah yang wajib dijalankan oleh dan secara atau menjadi adat, sedangkan di luar itu menjadi adat Minangkabau. Sepanjang ia tidak secara tegas dilarang ataupun secara kias termasuk bagian atau imbasan dari yang dilarang itu. Seperti yang terlarangnya menyediakan atau menjualkan minuman yang pada prinsipnya mengandung unsur memabukkan dalam kurung kias, karena memudahkan orang melakukan perbuatan meminum minuman yang memabukkan tersebut dalam kurung nutkiyah, mantukiyah, atau dikenal kaidah adat sumbang, yaitu pergaulan bebas antara orang yang berlainan jenis di tempat-tempat yang sunyi. Walaupun dengan saudara kandung sekalipun, anak kandung ataupun ibu kandungnya, dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran kesusilaan tersebut sebagai salah dalam kaidah adat dalam kurung sumbang salah. Semua itu jelas adalah merujuk pada firman Allah dalam Quran 151, larangan buat menghampiri berkecenderungan sebuah jenis perbuatan yang termasuk pawasi maksudnya, baik terang-terangan dan ataupun apalagi sembunyi-sembunyi. Dimaksud pawasi tersebut adalah pemikiran, perkataan, perbuatan yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan mesum, asusila, tingkah laku. Juga dalam Quran 17 ayat 32, larangan berbuat zina dan segala tingkah laku yang dapat mengarah ke perbuatan zina itu. Memperhatikan pengertian yang terkandung dalam kata usul ini, maka jelas bahwa kaidah hukum adat Minangkabau tersebut merupakan kesimpulan atau rumusan terpendek dari semua rumusan hukum yang pernah ditemukan atau disusun oleh para ahli hukum, karena para usulan dan mengandung maksud dan pemikiran yang mencakup banyak segi hukum yang harus diperlukan di tengah masyarakat sesuai dengan makna sendiri pokok-pokok hukum. Untuk memahami memang diperlukan suatu kesungguhan yang ekstra dan sebaiknya akan dijadikan suatu persyarat bagi para calon pemangku adat Minangkabau. Mungkin karena itulah para pengulu adat masa lalu menyediakan tempat latihan dan melatih anak kemenakannya sejak muda sebagai persiapan menghadapi keadaan. Patah yang tua, ini pantun ya. Patah yang tua, tumbuh yang muda. Hilang yang lama, berganti dengan yang baru. Sehingga pimpin adat emerkuitas selalu tersedia dalam kaum bersangkutan atau dalam nagari bersangkutan.